Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya dan teman kelompok saya dari kelompok 4 itu akan menjelaskan tentang parameter proses, reaksi kimia, dan efek non-proses elemen pada recovery boiler. Video ini juga sebagai bahan kami untuk memenuhi tugas pada mata kuliah recovery bahan kimia yang diampu oleh Pak Tri. Saya sendiri Billy Daniel Malau dan saya sebagai perwakilan perkenalan pada video kali ini. Selanjutnya itu ada teman saya, Pondok Bonatua Sipayung, Reina Syahda Apta, Sakia Tayana, dan Widya Saptika Borosaragi. Langsung saja ke topik pembahasannya. Yang pertama itu ada craft recovery process, yang dimana craft recovery process ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses industri pulp dan kertas. Lalu selanjutnya itu untuk memulihkan bahan kimia yang dipakai pada industri pulp dan kertas, yaitu white liquor. Lalu selanjutnya itu untuk menghasilkan steam dan daya listrik yang digunakan pada industri. Craft recovery system ini dimulai dari chip kayu yang dimasukkan ke dalam digester. Nah, pada digester itu si wood chip itu nanti akan dimasak menggunakan white liquor, yaitu cairan yang mengandung NaOH dan Na2S pada suhu sekitar 155 derajat Celcius dan tekanan sekitar 900 kilo Pascal. Nah, pada digester ini, si serat selulosa itu akan dipisahkan sebagai pulp, sementara sisa cairan pemasak si white liquor ini yang kaya akan zat organik itu akan menjadi si black liquor. Maaf, black liquor yang kaya akan zat organik. Si white liquor itu tidak. Ngeluh, black liquor ini mengandung 55% bahan organik seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang larut, serta 45% zat anorganik. Kembali ke dia kemalir. Selanjutnya dari digester akan didapatkan pulp. Pulp ini bakal dicuci pada washing. Nah, pada washing ini air sisa pencucian itu disebut dengan weak black liquor. Lalu si pulp itu bakal dialirkan ke proses selanjutnya, yaitu menjadi sebuah kertas. Lalu kita fokus ke pemulihan bahan kimianya, itu weak black liquor. Dari weak black liquor itu dialirkan ke evaporator. Nah, di evaporator si weak black liquor ini bakal diuapkan sehingga diperolehlah heavy black liquor, yaitu black liquor dengan padatan yang lebih banyak, sekitar 65% sampai 85%. Nah, si heavy black liquor ini itu bakal dialirkan ke recovery boiler. Nah, di recovery boiler ini dia memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk membakar limbah organik, merecovery zat kimia anorganik, dan menghasilkan energi steam. Itu yang saya bilang di awal tadi. Lalu pada tahap recovery boiler ini itu mencakup drying atau pengeringan. Lalu ada devolatilization atau pyrolysis, lalu ada char burning, lalu yang keempat ada smelt formation. Nah, di sini pada recovery boiler ini, di tangki recovery boiler yang bawah itu akan terbentuk endapan. Di endapan itu disebutlah smelt. Nah, smelt yang dihasilkan pada recovery boiler ini bakal dicampurkan dengan air hasil cucian, nantinya akan membentuk green liquor. Nah, di sini lanjut ke causticizing plant. Di causticizing plant ini si green liquor itu bakal diubah menjadi white liquor. Bagaimana caranya? Nanti si Na2CO3 yang didapat pada green liquor ini itu bakal diubah menjadi si sodium hidroksida dengan cara penambahan CaO yang ditambahkan ke green liquor. Sehingga pada penambahan itu terpicunya reaksi causticizing, yang dimana Na2CO3 yang ditambah dengan CaOH 2 kali itu akan menghasilkan 2 NaOH ditambah dengan CaCO3. Nah, setelah terjadinya reaksi causticizing ini, maka dapat dihasilkanlah white liquor yang siap pakai, yang mengandung NaOH dan Na2S. Tapi pada proses ini juga terdapat produk sampingan, yaitu CaCO3. Nah, si CaCO3 ini bakal dikirim ke lime kiln untuk dibakar untuk menghasilkan CaO kembali. Nah, dia. Dah, begitulah hasil laju alir pada craft recovery process. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang combustion air pada recovery boiler. Combustion air sendiri merupakan udara yang digunakan untuk menunjang proses pembakaran dalam furnace recovery boiler, di mana udara akan didistribusikan secara menjadi primary air, secondary air, dan tertiary air. Adapun distribusi ini dia akan membentuk steam state combustion, di mana
Distribusi ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, mengoptimalkan reaksi kimia recovery, dan mengurangi emisi gas. Masuk ke tahap pertama yaitu primary air, di mana pada tahap primary ini dia akan diinjeksikan pada bagian bawah furnace, tepat di sekitar zona char bed dan small bed. Pada primary air ini, suhu yang digunakan sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Adapun guna dari primary air sendiri yaitu untuk menyediakan oksigen guna untuk pembakaran awal padatan yaitu char. Yang kedua itu untuk mempertahankan temperatur dan kestabilan lapisan char, dan yang terakhir untuk mendukung terjadinya reaksi reduksi, khususnya untuk konversi natrium sulfat menjadi natrium sulfida. Yang kedua yaitu secondary air. Secondary air ini dia akan diinjeksikan pada bagian tengah furnace, di mana pada secondary air ini suhunya itu sekitar 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Fungsi dari secondary air ini sendiri yaitu untuk menyempurnakan pembakaran gas hasil devolatilisasi dan pembakaran awal dari zona bawah. Yang kedua itu untuk meningkatkan pencampuran antara gas bahan bakar dan udara melalui pembentukan turbulensi. Yang ketiga untuk mengurangi kandungan gas yang belum terbakar sempurna seperti karbon monoksida. Selanjutnya proses yang terakhir yaitu tertiary air, di mana pada proses tertiary air ini dia akan diinjeksikan pada bagian atas furnace, yang dimana suhu pada proses tertiary air ini sekitar 900 sampai 1050 derajat Celcius. Fungsi dari tertiary air ini sendiri yaitu untuk menyempurnakan pembakaran sisa gas yang belum terbakar. Yang kedua untuk mengurangi emisi gas berbahaya seperti CO dan hidrokarbon, dan untuk meningkatkan efisiensi termal keseluruhan. Mekanisme pembakaran pada recovery boiler, di mana proses ini dimulai dengan injeksi black liquor ke bagian bawah furnace, yang kemudian akan mengalami pengeringan dan devolatilisasi akibat panas, di mana panasnya sekitar 200 sampai 600 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan gas volatil serta sisa padatan berupa char. Char tersebut dia akan jatuh dan membentuk lapisan char bed di dasar furnace. Lalu primary air akan diinjeksikan dengan jumlah oksigen terbatas, sehingga terjadi pembakaran char secara parsial yang menghasilkan CO dan panas. Kondisi reduksi ini memungkinkan reaksi Na2O4 berubah jadi Na2S dan membentuk smelt cair di dasar furnace. Selanjutnya, gas volatil yang terbentuk akan naik ke zona tengah. Kemudian, secondary air akan diinjeksikan dari sisi dinding untuk menyediakan oksigen tambahan, di mana pada stage ini suhunya sekitar 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Dan terjadi pembakaran parsial, di mana nantinya CO akan menjadi CO2, sedangkan H2 akan menjadi H2O. Namun pada proses ini dia masih menyisakan CO dan hidrokarbon karena oksigen yang masuk tadi dia belum cukup. Dan pada zona ini nyala api terlihat paling terang. Selanjutnya proses terakhir yaitu tertiary, di mana gas yang masih mengandung CO dan H2S dia akan terus naik ke zona atas furnace. Lalu tertiary air akan diinjeksikan dengan jumlah oksigen berlebih, sehingga semua gas yang mudah terbakar akan habis terbakar sempurna jadi CO2, H2O, dan SO2, yang akan menghasilkan gas buang yang bersih. Suhu di zona ini dia lebih rendah, yaitu sekitar 900 sampai 1050 derajat Celcius. Hal ini karena pengaruh udara berlebih dan mulai terjadinya perpindahan panas ke superheater. Di mana setelah ketiga proses tersebut, gas buang tadi dia akan menuju ke superheater, economizer, dan air heat untuk dipulihkan panasnya. Sementara untuk smelt cair, dia akan mengalir keluar melalui smelt spout untuk diolah menjadi green liquor. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa black liquor itu digunakan sebagai bahan bakar pada recovery boiler. Nah, black liquor itu berasal dari pulp yang telah melalui proses cooking di dalam digester yang kita sebut dengan dirty pulp, kemudian melalui proses washing sehingga terpisahlah antara wash pulp yang masih berwarna kecoklatan dan juga black liquor yang merupakan cairan hasil pencucian dari dirty pulp ini. Black liquor yang dihasilkan dari proses washing ini dinamakan juga dengan weak black liquor atau WBL. Kenapa dinamakan weak black liquor? Karena konsentrasi awalnya itu sekitar 13-18% TS atau total solid, sehingga masih banyaknya kadar air yang terdapat di dalam black liquor ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan proses evaporasi terlebih dahulu agar kandungan air yang di dalam black liquor ini bisa berkurang. Sehingga menjadi 65-80% total solid yang akan didapatkan di akhirnya nanti, sehingga nanti pada proses pembakarannya itu dia lebih berlangsung secara efisien atau efektif.
Nah, seperti yang kita ketahui, untuk terjadinya pembakaran sendiri itu ada namanya segitiga api. Nah, pada proses recovery boiler ini sama, di mana adanya bahan bakar yang berupa black liquor, kemudian ada sumber panas yang berasal dari suhu tinggi pada furnace, dan juga oksigen atau udara. Tepatnya nantinya akan diberikan hembusan udara panas pada recovery boiler tersebut, atau tepatnya di dalam furnace. Untuk alur dari pembakaran atau proses pembakaran black liquor di recovery boiler itu dimulai dari black liquor droplet atau tetesan atau butiran-butiran black liquor yang disemprotkan melalui spray gun. Kemudian akan dilakukan proses drying untuk menguapkan air yang masih tersisa di dalam black liquor. Kemudian ada char formation, ada juga pelepasan dari gas, dan terakhir itu menghasilkan smelt. Lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada drying, di mana nantinya si black liquor akan disemprotkan ke dalam furnace melalui spray gun. Nantinya dia akan kontak langsung dengan hembusan udara panas dengan medium pressure steam untuk mencapai suhu 115 sampai 120 derajat Celcius. Jadi di sini black liquornya akan dilakukan pengeringan lagi atau pengeringan cepat. Setelah kita keringkan, nanti itu kita lanjutkan ke proses pyrolysis atau devolatilization. Pada tahap ini, senyawa organik seperti lignin itu akan terurai akibat suhu tinggi dan menghasilkan gas-gas volatil seperti H2, CO, CH4, CO2, H2, H2O, dan TRS atau total reduced sulfur. Kemudian dilanjutkan dengan char burning, yaitu pembakaran sisa padatan karbon atau arang yang terbentuk dari proses sebelumnya, di mana pada tahap ini ditandai dengan adanya penurunan massa secara bertahap hingga akhirnya konstan. Nah, nantinya di akhir ketika sisa anorganik yang terbentuk itu udah konstan lah ini kan, terbentuklah namanya itu smelt. Ini smelt dia akan mengendap di dasar furnace. Smelt inilah nantinya yang akan dilarutkan dengan air, kemudian dilakukan proses causticizing atau kita tambahkan dengan batu kapur nantinya, sehingga dia akan menghasilkan wet liquor kembali yang kita gunakan pada proses pemasakan chip di dalam digester, sehingga tadinya yang kita bahas sebelumnya dapat menghasilkan dirty pulp. Nah, dari penjelasan sebelumnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembakaran HBL atau heavy black liquor. Kenapa heavy black liquor? Karena sebelum pembakaran tadi kan kita melakukan evaporasi. Setelah dievaporasi, konsentrasi total solidnya menjadi lebih tinggi, sehingga kita namakan heavy black liquor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama itu ada total solid, di mana semakin tinggi kadar kandungan padatan, maka nilai kalor juga semakin besar sehingga pembakaran lebih efisien. Kemudian yang kedua itu ada viskositas. Viskositas ini berpengaruh terhadap kemudahan aliran dan proses penyemprotan, di mana jika terlalu kental, penyemprotan juga tidak akan berlangsung optimal. Kemudian yang ketiga itu ada temperatur, di mana temperatur ini juga nantinya ada keterkaitan dengan si viskositas ini, karena kan mengontrol dari viskositasnya atau dapat mempengaruhi viskositas dan memastikan proses pembakaran berjalan stabil. Yang keempat itu ada sudut penyemprotan, di mana ini akan menentukan pola distribusi droplet black liquor atau tetesan dari black liquor yang masuk ke dalam furnace, sehingga itu mempengaruhi kesempurnaan dari pembakaran. Dan yang terakhir itu ada jenis spray gun dan ukuran nozzle. Kenapa ini bisa berpengaruh? Karena ini dapat berpengaruh terhadap ukuran droplet yang dihasilkan, dimana kalau misalnya dropletnya itu terlalu besar, itu akan sulit kering dan terbakar. Sedangkan kalau yang terlalu kecil, itu bisa terbawa aliran gas sebelum sempat terbakar sempurna. Selanjutnya itu ada water system di recovery boiler. Jadi intinya sistem ini yang ngatur aliran air dari awal sampai akhirnya itu menjadi uap. Air yang dipakai bisa dari makeup water atau dari kondensat yang dipakai lagi. Tetapi sebelum masuk ke boiler, air ini harus diolah terlebih dahulu agar kualitasnya itu sesuai. Kalau airnya nggak ditreatment dengan baik, bisa muncul masalah kayak korosi atau kerak di dalam boiler. Dan itu bisa ganggu kinerja bahkan merusak peralatan. Oleh karena itu, water system ini sangat penting karena fungsinya buat memastikan air yang masuk itu aman, menjaga kondisi boiler itu tetap optimal, dan biar proses pembentukan steam itu bisa jalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada alur water system.
Dari gambar ini, alur dimulai dari primary demineralized makeup. Bagian ini adalah sumber air tambahan, kalau sistem membutuhkan penambahan air baru. Setelah itu, air akan masuk ke intermediate tank. Selain dari makeup water, intermediate tank juga menerima aliran dari sistem kondensat yang sudah diproses. Setelah itu, dari intermediate tank, air dipompa menuju mixed bed demineralizers. Di unit ini, air dimurnikan lagi dengan cara menghilangkan ion-ion yang masih tersisa, supaya kualitas air memenuhi syarat untuk dipakai kembali ke sistem boiler. Dari mixed bed demineralizers, air mengalir ke demineralized water tank. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penampungan air demin yang sudah bersih. Lalu, aliran air akan naik ke jalur normal yang menuju ke deaerator dan storage. Di sini air dipanaskan dan dibebaskan dari gas-gas terlarut, terutama oksigen, supaya tidak menyebabkan korosi pada peralatan. Pada kondisi tertentu terdapat juga jalur during upset. Artinya, saat kondisi sistem terganggu, aliran bisa langsung dibantu dari arah intermediate tank menuju sistem untuk menjaga suplai air tetap tersedia. Lalu, air bergerak ke kiri melalui pompa, lalu masuk ke feed water heater. Di sini, air dipanaskan lagi sebelum masuk ke boiler. Tujuannya itu supaya boiler tidak bekerja terlalu berat dan efisiensi sistemnya meningkat. Dari feed water heater, air terus naik ke economizer yang ditandai dengan tulisan Econ. Di sini air dipanaskan lagi menggunakan panas sisa dari sistem. Setelah itu, air masuk ke boiler. Di dalam boiler, air dipanaskan sampai berubah menjadi steam atau uap. Dari boiler, steam keluar melalui jalur merah. Steam ini lalu terbagi ke beberapa arah. Arah pertama, steam dikirim ke mill untuk kebutuhan proses di pabrik. Arah kedua, steam masuk ke back pressure turbines. Arah ketiga, steam juga bisa masuk ke condensing turbines. Jadi, steam hasil boiler dipakai untuk proses dan juga untuk turbin. Setelah steam dipakai di mill, uap tersebut berubah menjadi mill kondensat. Kondensat dari mill ini kemudian dikumpulkan dan diarahkan ke kondensat storage. Dari kondensat storage, aliran bergerak ke kanan melewati heat recovery. Di sini, panas sisa dari kondensat dipulihkan atau dimanfaatkan kembali agar energinya ini tidak terbuang. Setelah itu, air masuk ke condensate filter atau polisher system. Bagian ini berfungsi untuk menyaring dan memoles kualitas air kondensat, agar zat pengotor yang masih tersisa bisa dikurangin. Dari condensate filter atau polisher system, aliran kemudian turun ke intermediate tank. Disinilah aliran kondensat yang sudah dibersihkan bergabung lagi dengan sistem air demin. Setelah masuk ke intermediate tank, air kembali diproses ke mixed bed demineralizers, lalu ke demineralized water tank, lalu ke deaerator dan storage, kemudian ke feed water heater, dan ke economizer, lalu masuk lagi ke boiler. Dan siklus ini akan berulang terus-menerus. Pada water system, terdapat beberapa parameter penting yang harus dikontrol untuk menjaga kualitas air dan mencegah kerusakan pada peralatan. Yang pertama itu ada pH. pH itu digunakan untuk mengontrol tingkat keasaman air. Jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan korosi pada pipa dan boiler. Oleh karena itu, pH harus dijaga pada rentang yang aman. Selanjutnya itu ada conductivity. Conductivity menunjukkan jumlah zat terlarut di dalam air. Semakin tinggi nilainya, berarti semakin banyak kandungan ion atau kotoran di dalam air. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya deposit atau kerak pada sistem. Selanjutnya itu ada dissolved oxygen atau DO. DO adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Oksigen ini harus dihilangkan karena dapat menyebabkan korosi pada pipa dan juga boiler. Penghilangan oksigen biasanya dilakukan di deaerator. Selanjutnya ada hardness. Hardness menunjukkan kandungan kalsium dan magnesium di dalam air. Jika kandungannya tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kerak pada boiler. Oleh karena itu, hardness harus dijaga serendah mungkin. Yang terakhir itu ada silika dan sodium. Silika dan sodium merupakan zat yang dapat menyebabkan deposit pada sistem. Jika tidak dikontrol, dapat menempel pada permukaan peralatan dan menurunkan efisiensinya. Oleh karena itu, kedua parameter ini harus selalu dipantau dan dijaga dalam batas yang aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi sistem recovery boiler. Jadi, recovery boiler adalah salah satu peralatan yang paling penting dalam industri pulp yang menggunakan proses craft. Pada proses ini, kayu dimasak menggunakan larutan kimia atau white liquor untuk memisahkan serat selulose dari lignin. Setelah itu, hasil samping dari proses ini disebut dengan black liquor, yang dimana black liquor adalah cairan limbah yang masih mengandung energi kimia tinggi serta bahan kimia anorganik yang masih memungkinkan untuk didaur ulang. Jadi,
fungsi utama dari recovery boiler ada dua. Yang pertama itu untuk energy recovery, yang dimana ya untuk menghasilkan panas dan juga uap steam. Kemudian fungsi yang kedua ialah chemical recovery, yang dimana itu adalah mengembalikan bahan kimia aktif ke proses yang masih bisa digunakan kembali. Selanjutnya kita masuk ke aliran fuel atau black liquor flow. Jadi untuk prosesnya itu diawali dengan weak black liquor yang masuk ke dalam evaporator plant untuk diuapkan kandungan airnya hingga menjadi akhirnya nanti bentuknya menjadi heavy black liquor. Setelah itu black liquor tersebut ditampung di dalam mixing tank untuk dipanaskan, kemudian dicampur sebelum disemprotkan ke dalam tungku melalui liquor guns. Setelah itu di dalam boiler terjadi dua proses utama. Pada upper furnace atau zona oksidasi, senyawa organik dibakar untuk menghasilkan panas yang digunakan oleh superheaters dan economizer dalam proses generasi uap. Sedangkan pada lower furnace atau zona reduksi, material anorganik dilelehkan sampai berbentuk menjadi smelt. Kemudian sisa gas hasil pembakaran kemudian dialirkan melewati elektrostatik precipitator untuk dipisahkan abunya sebelum dibuang melalui stak atau cerobong. Kemudian di bawah bagian boiler, lelehan kimia yang dihasilkan dikeluarkan melalui smelt discharge menuju ke dalam dissolving tank. Di tangki pelarut ini, lelehan tersebut dicampur dengan cairan tertentu hingga nantinya berubah menjadi green liquor atau lindi hijau yang siap untuk diproses pada tahap kristalisasi atau kaustisasi pada proses berikutnya. Selanjutnya sistem udara atau air system. Jadi di fungsi dari air system pada recovery boiler, fungsi utamanya itu untuk menyediakan oksigen, mengontrol suhu furnace untuk menjaga suhunya di sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian untuk rasio air full-nya sangat krusial karena jika ekses air terlalu tinggi atau kehilangan panas, maka akan terjadi heat loss. Setelah itu jika ekses air terlalu rendah, pembakaran tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Jadi memiliki dampak integrasi. Distribusi udara yang tidak merata akan membentuk hotspot atau dead zone. Selanjutnya, efisiensi boiler sangat tergantung pada kontrol udara di dalam boiler tersebut. Selanjutnya, pembentukan steam dan sistem energi. Pada recovery boiler, tahap paling penting setelah proses pembakaran adalah konversi energi menjadi uap atau steam. Energi panas ini dihasilkan dari pembakaran black liquor yang mengandung senyawa organik seperti lignin. Ketika pembakaran berlangsung di dalam furnace, suhu dapat mencapai sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius sehingga menghasilkan gas panas dalam jumlah yang besar. Panas dari gas hasil pembakaran tersebut kemudian ditransfer ke air yang berada di dalam pipa-pipa boiler atau water tubes. Proses perpindahan panas ini terjadi melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama ada radiasi, konveksi, dan konduksi. Yang dimana radiasi adalah dari nyala api ke dinding pipa, kemudian konveksi dari gas panas ke permukaan pipa, dan yang terakhir adalah melalui dinding pipa ke dalam air di dalamnya. Seiring meningkatnya suhu, air akan mengalami perubahan fase menjadi uap melalui tahapan dalam siklus Rankine. Selanjutnya kita masuk ke integrasi sistem flow, air, fuel, dan juga steam. Jadi fuel atau bahan bakar yang kita gunakan adalah black liquor, merupakan sumber energi utama di dalam recovery boiler. Dan juga black liquor ini mengandung bahan organik lignin yang menghasilkan panas saat dibakar. Kemudian untuk air atau udara pembakaran, air ini untuk menyediakan oksigen untuk selama proses pembakaran terjadi di recovery boiler. Dan air ini harus seimbang, tidak kurang dan tidak berlebih agar efisien hasilnya. Kemudian flow atau laju aliran harus untuk mengatur distribusi fuel, udara, dan air pada sistem. Flow yang stabil menjaga suhu dan pembakaran agar bisa tetap berjalan dengan optimal. Terus proses integrasi, fuel tambah air akan terjadi pembakaran, kemudian menghasilkan panas. Panasnya ditransfer ke dalam air, kemudian menciptakan steam. Proses ini mengikuti prinsip siklus Rankine. Dan hubungan antar sistem adalah jika fuel atau bahan bakar semakin tinggi, maka kebutuhan air juga semakin tinggi dan steam juga hasilnya sangat tinggi. Kemudian jika air cukup, maka pembakaran bisa dilakukan dengan sempurna sehingga efisiensi meningkat. Kemudian untuk flow stabil, kinerja di dalam recovery boiler dapat berjalan dengan atau bekerja dengan optimal.